Selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi dengan saya pada hari ini. Kita akan, membahas beberapa materi dari art tutorial kita. Saya akan coba buka share PowerPoint. Oke, udah terlihat ya. Jadi mungkin sembari kita nanti membahas via PowerPoint, teman-teman juga bisa sambil buka AR masing-masing, supaya kita bisa langsung membahas konsep, lalu kita langsung masuk ke dalam pembahasan AR-nya. Oke, nah jadi, seperti biasa jadi mungkin aku bahas sedikit dari, review homework kemarin teman-teman. Jadi aku udah periksa, PR teman-teman, mayoritas rata-ratanya bagus ke 90 ke atas, cuma mungkin lain kali teman-teman coba baca soalnya lebih lagi. Jadi misalnya aku tanya, in what month mereka memiliki profit after tax yang paling besar, atau misalnya, revenue yang paling besar, berarti kan aku tanyakan bulan apa, ya kan? Berarti teman-teman harus cari komen R yang dia bisa mendisplay bulan apa, gitu. Seperti itu. Jadi, yang aku tanyain tuh bukan profit maksimalnya tuh berapa, tapi di bulan berapa dia bisa berhasil exceed the expectation atau exceed the profit maximization, profit maksimum dari company itu, gitu. Jadi, mungkin, ke depannya teman-teman bisa lebih teliti lagi dalam membaca soal, dan supaya nilainya bisa perfect 100 gitu. Itu aja sih saran dari aku, sisanya udah oke. Nah, kalau hari ini kita sendiri akan membahas mengenai core programming principle, yaitu object operation dan juga logical statement in R. Seperti biasa, kita akan bagi untuk hari ini dan juga hari Rabu, lunchtime hari Rabu juga. Kalau hari ini kita akan membahas mengenai perkenalan fungsi, sebenarnya juga sudah sempat kita singgung beberapa pertemuan lalu factor dan juga factorized operation, lalu bagaimana caranya kita appending factor atau memperpanjang baik secara kolom ataupun secara row untuk factors, dan juga slicing factor atau memotong vektor. Nah, kalau besok kita akan membahas mengenai using the brackets. Jadi nanti ada fungsi yaitu brackets yang, kayak semacam kurung penutup itu, fungsinya untuk apa kita akan bahas. Lalu functions and packages in R, jadi ada fungsi apa aja di R dan ada paket apa aja dan kegunaannya masing-masing apa. Lalu ada logical statement seperti and or, if else yang nanti juga, berguna basic ini untuk teman-teman yang tertarik untuk nanti melakukan looping atau melakukan logical statement if else dan sebagainya untuk dataset teman-teman. Ya, jadi, seperti yang minggu lalu kayaknya aku juga udah pernah, ceritakan teman-teman. Jadi R tuh basically dia memiliki, mmm, semacam dataset yang banyak banget yang bisa teman-teman download secara free di website ini. Aku akan coba kopikan, mungkin teman-teman bisa sambil buka. Ya. Nah, jadi di website ini tuh ada macam-macam, ada berbagai variety of embedded dataset. Jadi dataset yang udah jadi dan bisa langsung easy downloaded from the web. Nah, itu ada beberapa data seperti car, misalnya data tentang, pembelian mobil pada tahun 93 di Amerika. Pokoknya ada banyak sekali data, nah data jadi data untuk, education juga ada. Jadi there are variety of dataset yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk latihan, karena datanya ini emang bentuknya samples. Jadi kayak bukan data beneran yang, kayak data-data FLS atau data-data, mikro makro lainnya, tapi ini lebih ke data yang emang untuk latihan R aja. Misalnya teman-teman pengen latihan untuk visualization atau pengen latihan untuk, pending factor, itu bisa menggunakan dataset yang udah jadi di website ini. Dan misalnya hari ini kita akan menggunakan data yaitu namanya empty cars. Jadi caranya tinggal kita klik data, dalam kurung cars 93, package match, tapi teman-teman harus ini teman-teman nggak harus download datanya dulu ya, bisa langsung, klik di R aja, jadi langsung run the command di R, dia langsung bakal cari data itu di global, semacam global dataset network mereka, dan dia akan langsung bisa mendownload dan menggunakan dataset itu. Oke, mungkin aku langsung share screen di R-nya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, jadi, using built-in dataset itu cukup dengan teman-teman klik data, sama dengan data empty cars. Dia langsung akan memanggil empty cars yang ada di, semacam global data
library mereka gitu. Jadi teman-teman bisa lihat data empty cars itu isinya apa aja. Oke, data empty cars. Nah, nanti teman-teman juga bisa klik, data sama dengan data dalam kurung Kars93 package match. Jadi artinya adalah kita, memberikan data itu sebuah fungsi dan juga memberikan dia nama dan juga package yang akan kita gunakan untuk, pembahasan kita hari ini. Dan ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman lebih tertarik untuk melihat data yang lain, kan di sini ada banyak sekali data ya di library dataset ini. Misalnya pengen nanti, dataset lain, teman-teman juga bisa langsung download dan juga nggak harus download, langsung aja data sama dengan misalnya data 2 sama dengan calling data apa. Nah, X itu bisa juga gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai introduction to function. Sebenarnya udah aku singgung kemarin juga. Jadi, introduction to function sendiri itu, salah satu contohnya adalah kemarin yang kita coba untuk sequencing ya, teman-teman. Jadi ada beberapa, cara yang kita bisa gunakan untuk membuat suatu fungsi. Yang pertama adalah dengan sequence, yang kedua adalah dengan replikasi atau replication, dan terakhir yang kemarin kita juga sempat bahas adalah dengan men-generate atau menciptakan level. Suaraku terdengar nggak ya, teman-teman? Kedengeran kok, Kak. Oh, kedengeran kok. Ini berarti mungkin coba di mute, unmute, atau keluar masuk lagi mungkin untuk Widya Stuti, karena yang lain kayak terdengar kok. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi, introduction to function itu pertama dalam sequencing. Sequencing artinya apa? Sequencing misalnya kita pengen membuat data yang terdiri dari angka 1 sampai 15 dengan jarak ataupun margin yaitu 2 antar datasetnya. Jadi tinggal kita klik sequence from 1, 15, 2. Dia akan langsung membentuk suatu data yaitu 1, 3, 5, 7, dan sebagainya sampai angka 15. Itu namanya sequence. Cukup dengan teman-teman yang saya bilang, 10 yaitu 100, 5, 4, mereka juga akan R juga akan tahu bahwa, oh yang teman-teman minta itu pasti datasetnya dari 10 sampai 100 dengan jarak antara satu dataset dengan dataset lainnya itu 4. Jadi itu adalah namanya sequencing. Jadi you can specify the from and to and by, tapi it's okay if you do not want to specify. Jadi cukup dengan langsung, 10, 100, dan 4 itu dia akan R langsung akan tahu bahwa, oh ini pattern untuk sequencing, seperti itu. Nah, kalau replication yang udah sering kita bahas juga, replication basically cuma kita pengen mereplicate satu angka sebanyak berapa kali. Jadi misalnya, I want to replicate angka 10 sebanyak 100 kali. Dia akan langsung mereplicate angka 10 sampai 100 kali. Kalau teman-teman pengen save data itu, ya langsung tinggal misalnya C sama dengan. Dia akan langsung tersave di values-nya. Jadi kalau teman-teman nanti panggil lagi C, itu dia akan isinya adalah 10 sampai 100 gitu. Jadi itu adalah replicating. Dan generating level juga udah kita bahas minggu lalu. Jadi generating level contohnya GL dengan command GL 2,5. Teman-teman akan mengenerate level, yaitu ada 2 level, dan masing-masing ada 5. Jadi satu tuh 5 kali, duanya juga 5 kali. Tapi misalnya teman-teman aku pengen total dari sequence 1 dan juga 5 itu hanya 100 totalnya. Ya udah dan misalnya pengen generate level yang terdiri dari yang terdiri dari 10 dan juga 50, levelnya. Misalnya level 1, 2, 3, 4 deh. Levelnya misalnya pengen 5 level, masing-masing misalnya 10, length-nya 230, 200. Ya, berarti teman-teman akan memiliki 200 data yang terdiri dari 5 level, dan masing-masing itu 10. Jadi 1 10 kali, 2 10 kali, 3 10 kali, and so on, sampai dia totalnya itu adalah 200 gitu. And if you wanna save it, just do the usual things seperti yang aku udah pernah ajarkan. Jadi tinggal kita kasih dia nama, setelah kita kasih dia nama, dia akan langsung men-save value-nya. Berarti kita saving the value, meaning kalau misalnya kita sewaktu-waktu pengen memanggil ulang value tersebut, tinggal cukup kita panggil nama dari dataset itu dan dia akan langsung terpanggil datanya di sistem DR atau konsol DR. Nah,
sekarang aku pengen mengajarkan tentang bagaimana caranya kita memanggil vektor atau, membuat vektor dan juga memanggil, suatu elemen dari vektor. Karena kan kadang di dataset itu kita misalnya, "Oh ya, aku cuma pengen lihat nih Kak, rata-rata dari orang yang berumur 14 tahun," gitu. Jadi kayak aku pengen melihat perbedaan antara misalnya orang yang berumur 14 tahun dan juga individu yang berumur 20 tahun di dataset itu. Misalnya dari konsumsi rokoknya berapa, perbedaannya berapa, the discrepancies, is it statistically significant and everything. Nah, yang pertama itu harus mengenal konsep vektor. Nah, vektor itu sendiri bisa kita buat contohnya kita pengen buat vektor yaitu V, yang terdiri dari sequence yaitu 10 sampai 100 dengan perbedaan atau margin antara satu observasi dengan observasi lainnya itu adalah 10. Berarti cukup dengan teman-teman V sama dengan sequence yang terdiri dari 10, 100, dan perbedaannya adalah 10. Bisa kita generate dan kita panggil ulang V, V akan langsung tahu bahwa oh itu adalah 10, 20 karena jaraknya adalah 10, 10, 10. Nah, misalnya sekarang aku pengen memanggil elemen yang kedua dari dataset itu, berarti cukup dengan V, dalam kurung 2, dia langsung memanggil angka 20 karena 20 adalah, elemen kedua di dataset itu. Misalnya aku pengen, memanggil elemen yang terakhir yaitu V10, pasti dia 100 ya kan, 100 karena 100 adalah angka terakhir dari dataset itu. Jadi itu adalah cara kita memanggil suatu observasi. Nah, kalau misalnya kita pengen memanggil observasi yang pertama dan kedua, berarti tinggal V dalam kurung C12. Ya kan, jadi dia akan membentuk suatu kolom yang terdiri dari observasi pertama dan juga observasi kedua, yaitu 10 dan juga 20. Teman-teman bisa kayak tambahkan seberapa whatever you need. Misalnya kayak aku butuh, 1, 3, 4, 5, 10 nih, oke. Tinggal run, maka dia akan mendisplay angka yang observasi yang pertama, keempat, kelima, keenam, dan juga ke-10. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, karena masih cukup sederhana, mungkin, untuk latihan sekarang aku akan kasih waktu 5 menit untuk teman-teman mengerjakan ini. Jadi generate a factor with the title of J. Jadi J ini adalah suatu vektor yang terdiri dari angka 1 sampai 100. Nah, setelah itu coba teman-teman cari observasi yang ketiga, kelima, ke-17, dan juga ke-55. Nanti aku akan tanya, satu orang untuk bantu jawab question yang pertama. Oke? Oke. Teman-teman udah selesai kan ya? Aku panggil satu orang ya buat bantu jawab, mmm, hasilnya apa. Jadi kita buat, itu terdiri dari 1 sampai 100, terus kita mau minta C itu yang terdiri dari C dalam kurung, mmm, C yang ketiga 5, 17, dan juga 55. Oke, kita sekarang coba run. Ya, yang ketiga 5. Ya, 17, 55. Teman-teman, apakah ada yang salah jawabannya atau semua jawabannya kayak gini? Mungkin kalau misalnya ada yang beda, mau ada yang ditanyain kah? Oke, berarti dia sama semua ya. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai matriks. Bagaimana cara kita reshape matriks dari misalnya, menjadi misalnya 2 kali 3 matriks dengan misalnya 2 row dan 3 kolom dan sebagainya. Nah, karena, the basic operation di R itu yang seperti aku udah bilang dari awal, itu kan terdiri dari matriks dan juga vektor. Jadi semua yang kita olah itu harus memiliki foundation atau memiliki fondasi yaitu matriks ataupun vektor. Nah, sekarang misalnya aku pengen membuat suatu matriks yaitu A yang terdiri dari angka 1 sampai 6. Nah, sekarang kita pengen lihat dimensi A itu berapa kali berapa sih. Nah, dimensinya itu 0 karena dia belum memiliki dimensi apa-apa. Sekarang itu dia masih sifatnya berbentuk matriks tapi belum ada, dimensi ataupun foundation apa-apa, underlying the dataset.
Nah, maka dari itu sekarang kita coba tambahkan, kita pengen reshape, angka 1 sampai 6 itu menjadi matriks 2 kali 3. Berarti tinggal kita buat dimensinya sama dengan kolom 2 kali 3. Nah, sekarang kalau misalnya kita print dia jadi, bentuknya seperti matriks 2 kali 3, yaitu row-nya 2 dan juga kolomnya 3, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, misalnya sekarang kita memiliki matriks yaitu B, yang terdiri dari angka 1 sampai 12. Nah, kita coba cek lagi dimensi B berapa. Nah, dimensinya 0, ya kan? Karena dia belum memiliki bentuk apapun, dia masih ya hanya terdiri dari angka 1 sampai 12, tapi belum ada bentuk matriksnya, belum ada row-nya berapa, kolom dan sebagainya, dia masih dimensinya 0. Nah, sekarang misalnya aku pengen tambahkan, 3 kali 4, jadi row-nya 3 dan juga kolomnya 4. Nah, kita coba print B, maka kita akan, lihat di sini bahwa, dia akan terdiri dari 3 row dan juga 4 kolom, yaitu dari angka 1 sampai ke angka 12. Nah, sekarang coba apakah kita bisa misalnya menambahkan dimensi yang dia, 4 kali 4. Nah, jawabannya adalah tidak bisa karena 4 kali 4 itu kan 16, sedangkan angka 1 sampai 12 itu kan totalnya 12, teman-teman. Jadi, karena angkanya 1 sampai 12 itu totalnya 12, mmm, maka akan nggak mungkin dong kalau misalnya kita pengen buat matriks 4 kali 4 tapi angkanya ataupun datanya kurang. Kecuali misalnya kita memiliki, matriks C yang terdiri dari 1 sampai 16 ya kan, karena kan 4 kali 4 16. Maka dia bisa what? Oh sorry, matriks C. Nah, maka sekarang kita coba print C, maka dia bisa gitu. Jadi, setiap kali kita pengen me-reshape matriks kita harus make sure bahwa perkalian dari matriks kita itu harus sama dengan, dimensi yang dari total jumlah observasi yang kita miliki. Jadi misalnya kita pengen 10 dimensi 10 kali 10, ya otomatis kita harus memiliki 100 observasi untuk bisa dijadikan 10 row dan juga 10 kolom, gitu. Jadi perkalian dari dimensi yang kita inginkan, row kali kolom itu harus sama dengan, mmm, jumlah observasi yang kita miliki. Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku juga akan kasih waktu karena ini cukup mudah, 3 menit, untuk teman-teman mengerjakan question yang latihan yang kedua, yaitu membuat matriks 1 kali 10, dan lalu aku minta untuk jadi 25 dan juga 34, dan mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin, gitu. Nanti aku akan tanya satu orang untuk menjawab pertanyaan ini. Aku kasih waktu 3 menit ya, teman-teman. Sekarang aku akan tanya satu orang, jawabannya gampang kok, teman-teman, jangan panik. Mungkin aku bakal tanya Aning. Halo Aning. Halo Aning. Oke, mungkin Fitra Prasapawit Prapasawit. Gimana, Mbak? Oh ya, Aning, Oh, ini Fitra, coba Mbak, Fitra. oh kamu Fitra ya? Oke, sorry. Fitra, coba Fitra mungkin jawab pertanyaan yang kedua, mungkin nggak kalau misalnya kita reshape matriks 1 sampai 10 itu jadi 2 kali 5? Untuk yang 25 bisa, Oh tapi iya, untuk yang 34, ya betul, nggak bisa kan ya? Yang nggak bisa yang berapa? Yang 34 ya? 34 nggak bisa. Oke oke, terima kasih. Betul jawabannya Fitra tadi ya, teman-teman. Jadi seperti yang udah aku jelaskan, kalau teman-teman mau coba juga, intinya adalah kalau kita mau reshape matriks dalam bentuk apapun itu, perkalian dari row dan juga kolomnya itu harus sama dengan jumlah data ataupun observasi yang kita miliki. Karena kalau nggak akan berarti kan akan banyak nol ya, akan ada banyak matriks yang nol ataupun kosong dan itu nggak diterima di R. Jadi di R itu dia nggak mau menerima data yang kosong, minus dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti, teman-teman memiliki data yang banyak kosong dan sebagainya, itu agak sulit untuk di-cleaning di R. Mungkin bisa di-replace datanya dengan, normalized version of data yang lain atau mungkin rata-rata atau median yang lain dan sebagainya, tergantung dari, tipologi ataupun tipe-tipe data yang teman-teman miliki. Nah, sekarang, kita masuk ke materi kita, yaitu slicing factors dan juga data frame. Data frame itu sebenarnya mungkin aku, re-share ke PPT karena ada beberapa materi, mmm, luar R. Nah ya, jadi
Jadi data frame is a powerful and a flexible structure. Artinya adalah bahwa yang seperti yang aku jelaskan bahwa basic array itu tuh sebenarnya ada di matriks dan juga vektor. Nah, matriks dan vektor itu adalah bentuk dari data frame. Nah, almost every analysis in R, jadi semua analisis di R itu berbasiskan data frame. Jadi data frame itu is just like a data set. Dan ada beberapa properties di data frame. Yang pertama adalah elements of the list, yaitu terbentuk dari vektor dan juga faktor. Yang kedua adalah bahwa vektor dan juga faktor tersebut adalah kolom dari data frame. Lalu yang ketiga adalah bahwa vector dan vector harus memiliki equal length yang sama. Jadi artinya adalah semua kolom itu harus memiliki row yang sama. Yang keempat adalah bahwa equal height columns itu mereka memberikan rectangular shape to the data frame. Dan yang terakhir adalah bahwa setiap kolom itu harus memiliki nama. Kalau nanti teman-teman nggak memberikan nama, dia akan masuk ke default, by default, penamaan by defaultnya array. Itu kolom 1, 2, 3, row 1, 2, 3, dan sebagainya. So better to give your row and column a name supaya teman-teman bisa panggil ulang row dan kolom itu jika teman-teman pengen perform any statistical analysis di kedepannya gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu, jadi ini adalah cara kita untuk run slicing factor, semacam memotong faktor yang ingin kita gunakan. Nah, ini misalnya. Nah, kita masuk ke slicing factor yang data frames kalau di R kayak gimana. Nah, misal kita akan membuat suatu dataset yaitu DF yang terdiri dari angka 1 sampai 10. Nah, misalnya sekarang kita cari dimensinya berapa, dimensinya of course 0 karena kita belum memberikan any dimension, any row, any column to the particular dataset. Dan sekarang aku pengen bikin dia jadi 2 row atau 5 kolom. Berarti dimensinya dari DF kita ganti jadi 2 dikali 5. Kita print DF, dan kita di sini akan langsung lihat bahwa dia terdiri dari 2 row dan juga 5 kolom. Nah, misalnya sekarang aku pengen slice atau pengen memanggil first row atau row yang pertama, berarti tinggal klik DF 1,0. Nah, dia akan langsung memberikan kita row yang pertama itu berapa. Nah, kalau misalnya pengen kolom yang keempat, ya berarti DF dalam kurung 0,4. Berarti dia pengen fourth column ya. Fourth column itu 78, which is benar kan, sesuai dengan dataset ini. Jadi ini adalah cara kita untuk men-slicing ya, data frame. Jadi misalnya kita memiliki data 100 kali 100 gitu ya. Aku pengen cuma lihat nih yang observasi ke segini segini segini. Jadi kita semacam ambil observasi itu dan kita buat dalam bentuk matriks. Jadi itu adalah the logic behind R. Kalau misalnya di Stata kan ya udah kita langsung run statistical analysis. Misalnya kita pengen cuma pilih beberapa dataset, ya kita tinggal keep dataset itu lalu kita run sesuai dengan dataset itu, atau keep if atau run if ya misalnya. Tapi kalau misalnya di R itu kita bisa membentuk kayak semacam data frame kecil dari data frame yang lebih besar gitu. Nah, kalau ini jadi gimana? Jadi kalau misalnya ini itu kita pengen melihat observasi dengan row 1 dan juga 2, dengan row ya dengan observasi row yang pertama dan juga yang kedua dengan kolom 1 dan juga 3 dan juga 5. Nah, tapi kenapa dia jadi 1, 2, 3? Karena yang row 3-nya itu diganti jadi 2. Makanya kan agak bingung ya kalau misalnya kita pakai by default R. Maka dari itu, it's better to name your column dan name your row supaya teman-teman tahu jelas kayak which one is which, dan mana yang ke-cut, mana yang teman-teman slice dan sebagainya itu jelas kalau misalnya you guys have names for each of the column dan juga for the row. Tapi kalau kita ikutin default R itu akan susah kita nge-track-nya. Oh, karena yang 3 misalnya dia jadi cuma 3 kolom ya jadi 1, 2, 3 bukan 1, 3, 5 lagi gitu. Nah, kalau yang di F1 sampai 2 sampai 5 itu artinya adalah kita pengen lihat first until second row. Jadi row yang pertama sampai kedua dan juga first until fifth column. Jadi kolom yang pertama dan juga kolom yang kelima. Kita juga bisa ganti misalnya aku pengen lihat cuma row yang pertama ya berarti tinggal 1, 1 sampai 3. Jadi row yang pertama kolom yang 1 sampai 3. Berarti dia hanya 1, 3, 5 which is benar. Jadi ya kan row yang pertama yaitu dan juga 1, 2, 3. Jadi biasanya 1 ya, first until fifth row, first until second row. Nah, misal sekarang kita pengen lihat pakai menggunakan data yang kita udah miliki tadi, yaitu Cars 93 ya kan.
cukup dengan teman-teman klik Cars 93 model, itu teman-teman akan langsung, mendapatkan datanya. Jadi Cars 93 model itu kita di sini bisa melihat ya teman-teman bahwa ada banyak sekali tipe-tipe mobil yang ada di dataset ini. Misalnya ada Taurus, Accord, 626, Cougar, Maxima, Le Mans, Justy, Camry, Previa, Loyal, Firebird, et cetera. Nah, kalau misalnya kita klik, dengan dollar sign itu, jadi artinya adalah dataset itu dengan variabel itu. Jadi dataset, dollar sign variabel itu adalah, cara kita untuk melihat data yang kita inginkan. Nah, ini adalah minimum price-nya dari observasinya. Jadi, minimum price-nya ternyata untuk yang tipe mobil yang pertama adalah 12,9, lalu untuk yang terakhir 2,48 dan sebagainya. Nah, sekarang misalnya aku pengen lihat observasi yang nah, kalau teman-teman klik, ya kalau ini tadi untuk dataset yang terakhir. Nah, kalau tadi, yang 1 sampai 3 itu kan tadi kita pengen melihat, semacam mem-pinpoint data di row yang pertama dengan kolom 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya kita pengen misalnya nih, kita pengen menggunakan negatif, itu artinya adalah semua except. Jadi kalau negatif itu adalah negasinya. Misalnya kalau 1 sampai 3 itu adalah row yang pertama, kolom 1 sampai 3. Nah, tapi kalau misalnya kita pakaikan negatif, itu berarti all element except the first to second row, and then the first to second column, gitu. Jadi misalnya kita pakai negatif, ya jadi hanya 1, 2, karena kan kita pengen semua elemen kecuali the first until second row in the first to second column. Berarti kan misalnya kita cuma punya 3 dataset, ya cuma 3 row, ya berarti 3 kolom, ya berarti kita cuma punya observasi dari kolom yang ketiga, gitu. Jadi intinya kalau, pakai negatif, pakai simbol negatif atau strip ini, itu symbolize bahwa teman-teman pengen, semua elemen itu ada dari dataset itu kecuali yang teman-teman mention di sini, yaitu misalnya row yang pertama dan kedua, dan juga kolom yang pertama sampai yang kedua, seperti itu. Teman-teman apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ya, jadi itu slicing factors. Ya, kalau pakai itu indexing. Aku coba share PPT-nya sekarang. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman yang tadi kita sempat bahas itu bahwa we can use list operators, namanya list operators to extract kolom. Jadi kita pengen mengekstraksi kolom dan juga row tertentu dari vektor dan juga data frame yang tadi kita miliki. Nah, misalnya kita pengen df 1 titik, ya berarti kita pengen row yang pertama, semua elemen yang ada di first row. Nah, kalau titik 0,4 ya berarti semua elemen yang ada di kolom keempat. Nah, kalau C135, C246 berarti refers to semua elemen yang ada di first, third, and fifth rows, dan juga second, fourth, and sixth column of the object, yaitu DF. Kalau 4-9 ya berarti pengen di row 4-9 dan juga kolom 5-10 yang pengen kita ekstrak datanya, yang kita ambil datanya. Nah, semisal kita memiliki dataset dan ada nama variabelnya, kita cukup menggunakan dollar sign ini, ya kan, yang aku merahin. Nah, dollar sign ini jadi semacam penghubung antara, oh ini data yang kita pengen. Sorry, jadi ini data yang pengen kita miliki yaitu DF-nya, dollar sign cars itu adalah nama variabelnya. Jadi itu refer to all elements. Refers to all elements in columns yang namanya adalah cars, tapi dia di objek yaitu objek DF. Jadi itu adalah cara untuk men-slice vector dan juga untuk men-slice data frame yang ingin kita reiterate atau ingin kita miliki. Nah, kalau misalnya kita memiliki angka negatif, itu artinya adalah we want to do the exact opposite of the positive integer when indexing, but the R will return every element except the element in the negative index. Jadi artinya adalah misalnya V yaitu minus 2 sampai 5 sampai 3, berarti semua elemen itu akan dikeluarkan oleh R kecuali elemen yang ada di row 2 sampai 5 dan juga elemen yang ada di kolom 1 sampai 3. So that's the logic, how you pursue the logic itu seperti itu. Jadi kalau ada angka negatif ya berarti semua elemen kecuali yang ada di sini gitu.
Jadi cukup jelas ya teman-teman, benar-benar hanya permainan logik, permainan, negasi, komplementer, dan sebagainya. Nah, tadi juga ini udah kita bahas ya teman-teman, using the brackets yang tutup kurung itu seperti apa caranya. Oke, aku akan langsung masuk ke R. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke. Nah, ini kita akan use the close brackets, apa sih, kayak square brackets itu ya. Jadi, ya misal kita pengen men-generate, vektor X yang tadi dari 1, 120, 200, dan juga 300. Nah, sekarang kita pengen, mendirikan vektor Y yang terdiri dari 202, 201, 202, sequence ya, dari 201 sampai 202, yang selisihnya 1. Jadi berapa? Ada 201, 202. Nah, kalau misalnya replicate ini kita juga udah belajar ya teman-teman, cara replicate gimana. Jadi replicate itu ya cukup dengan, kita klik apa yang mau kita replicate dan kita klik juga dan kita tulis berapa kali kita mau replicate. Nah, tapi kalau yang karena dia karakter ataupun string, itu harus kita pakai apostrofe 2 selalu. Jadi, size itu sama dengan replicate hi world. Misalnya aku pengen replicate 100 kali, bisa juga, ya kan. Jadi, misalnya nanti kita coba panggil ulang situ, ya kan. Jadi akan ada 100 kali hi world, hi world, hi world, dan lainnya. Nah, kalau misalnya kita pengennya hanya angka biasa, ya cukup dengan misalnya 45 kali. Jadi, kalau misalnya angka nggak harus pakai apostrofe 2, tapi kalau misalnya dia karakter bentuknya harus pakai apostrofe 2. Nah, latihan yang terakhir, coba sekarang misalnya kita akan membentuk atau membuat suatu vektor yang terdiri dari W. Nah, W itu terdiri dari A, B, dan juga C. Jadi W sama dengan A, B, dan juga C. Nah, seperti yang aku udah ajarkan tadi, kalau kita klik W1 itu berarti kita memanggil observasi pertama dari dataset W. Nah, berarti kalau W1 otomatis pasti A. Nah, kalau W-2 yang keluar apa? W-2 pasti yang akan keluar adalah semua elemen yang ada di W kecuali observasi kedua, berarti A dan juga C, ya kan? Ya kan, A dan juga C, karena kan semua observasi kecuali observasi yang kedua. Nah, kalau misalnya kita pengen lihat W1 sampai 3 itu berarti adalah kita pengen lihat observasi yang pertama sampai observasi yang ketiga yang kita miliki. Gitu. Jadi cukup singkat. Mungkin question terakhir hari ini karena appending data itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Coba sekarang kita generate vektor yaitu apa ya? Practice yang terdiri dari Nah, coba sekarang aku pengen teman-teman try to find Oke, jadi aku kasih waktu 5 menit ya teman-teman untuk menyelesaikan ini. Ini akan jadi praktis terakhir kita, karena untuk yang materi appending itu akan kita bahas di pertemuan hari Rabu. Oke, aku kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita bahas bentar and we will end today's session. Terima kasih. Coba dikerjakan dulu ya 5 menit ini. Oke, nah jadi yang pertama itu kan kita harus generate variabel itu namanya practice sama dataset yang terdiri dari ini semua, ya kan? Kita run.
Jadi kalau kita klik practice, itu kita tahu bahwa isinya adalah hi world this, lalu ada 5, 6, 8, 10. 5, 6, 8, 100. Nah, kita diminta untuk mencari observasi yang kedua, berarti cukup dengan practice 2, world ya kan. Lalu kita diminta untuk find semua kecuali dan juga yang terakhir, berarti yang pertama dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29. Jadi bisa cari satu-satu sih, ya kan. 9 atau kita juga bisa pakai yang ini. Jadi all elements. Jadi practice. Dalam kurung. Ya observasi ke 1 aja sebenarnya sih. Dan juga observasi ke 9. Correct. Jadi kayaknya harus satu-satu teman-teman, karena kalau ini hanya berlaku untuk kalau dia bentuknya matriks 2 kali 3 dan sebagainya. Ini kan bentuknya kayak hanya ada 1 row dan beberapa kolom, ya kan. Jadi kita nggak bisa pakai apa yang kita gunakan untuk matriks seperti ini. Jadi kita harus pilih satu-satu yang pertama berapa, yang ke-9 berapa. Dan yang terakhir, try to find the second and fourth juga gampang, langsung aja kita cukup dengan practice 2 dan juga practice yang keempat berapa. Yap, begitu. Second and fourth observation. Jadi harus dirasa satu, kecuali dia bentuknya adalah matriks. Dan kalau misalnya bentuknya matriks, baru kita bisa retract ataupun mengambil matriks kecil dari matriks yang besar tersebut. Gitu. Ya bisa juga sih kita bikin matriks misalnya kayak dimension dari practice berapa, kita coba cek kan pasti nol. Dan saya kita tambahkan jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang misalnya kita cek practice print. Kalau kita print ya dia bisa langsung bentuknya vektor. Nah, kalau misalnya kayak gini baru kita bisa pakai cara yang tadi di atas, teman-teman. Kayak misalnya mencari yang pertama yang juga ke 9, 2, 4 at the same time gitu. Tapi kalau enggak ya satu-satu juga nggak apa-apa karena ini masih matriksnya sederhana. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Mau tanya dong, Mbak. Oh ya, silahkan. Itu tadi tadi kan ada pertanyaan pertama sama yang terakhir. Itu kalau yang terakhir memang harus diketahui jumlah akhirnya ya, nggak ada komen langsung kayak yang terakhir gitu. Iya, harus diketahui jumlah akhirnya. Kayak karena kalau misalnya ya nggak ada kayak misalnya komen last gitu kan, nggak ada di R. Jadi emang kita harus tahu misalnya apakah itu observasi ke 100, apakah ke 9, ke 10, dan sebagainya. Oke, kasih ya. Oke. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Oke. Oke, karena nggak ada pertanyaan lain, jangan lupa teman-teman mengisi presensi supaya bisa mendapatkan sertifikat, dan jangan lupa mengumpulkan pertanyaan, mengumpulkan PR, nah PR-nya itu tapi hari Rabu baru akan aku kasih ya. Jadi nanti itu bisa dikerjakan setelah hari Rabu, dan ya jangan lupa dikumpulkan semuanya supaya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat R, yang semoga bisa beneficial for your future career ataupun for your future endowment. Oke, selamat siang teman-teman. See you on Wednesday. Selamat berlibur besok and have a great day. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan alat training kita yang kemarin ya, yang 2 hari yang lalu. Aku mungkin izin share screen dulu. Kita akan mungkin review sedikit dari apa yang kita pelajari kemarin. Ya, jadi udah terlihat ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar mengenai introduction atau perkenalan terhadap fungsi, lalu vektor itu apa, operasi vektor seperti apa, lalu appending factor itu ternyata nanti akan kita bahas hari ini juga, yang lebih detail dibanding pembahasan kita kemarin. Lalu slicing atau memotong bagian dari vektor tertentu, memberikan dimensi terhadap matriks, lalu using the end-to-end brackets,
function ataupun fungsi dan juga paket-paket di arah atas saja. Lalu ada fungsi and dan juga or. Lalu yang terakhir kita akan belajar mengenai basic dari looping. Nah, basic dari looping ini sendiri adalah if else or if else. Jadi basically operasi dari looping ini adalah kita ingin dalam skala besar itu kita bisa merun the same method ataupun the same command untuk dataset yang kita miliki. Nah, untuk melakukan ini kita harus memahami konsep dasar ataupun logical operation dari if else, dan juga if else supaya kita bisa mengerti cara kita merun dataset in a whole manner. Kalau dari yang kemarin, apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang mungkin ada yang kurang jelas tentang fungsi matriks, memberikan dimensi terhadap matriks dan sebagainya, atau sudah jelas ya teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita mulai membahas yang materi kita yang using the close brackets. Sebelum kita masuk ke appending factor, lalu fungsi, dan juga and or if else. Oke. Jadi sebenarnya kemarin kita udah sempat sedikit membahas mengenai cara penggunaan bracket atau kurung tutup kurung. Mungkin hari ini aku akan review sedikit dan kita akan coba latihan soal. Nah, yang pertama adalah mungkin aku langsung masuk ke arahnya aja ya teman-teman. Aku akan coba share. Ya. Nah, jadi using the close to close end-to-end brackets. Nah, semisal kita akan membuat suatu matriks, suatu vektor yang terdiri dari X, yaitu angka 1, 120, 300, 200, dan juga 300. Nah, yang kedua adalah kita pengen membuat Y, misalnya kita run, berarti kita udah memiliki X, kita sekarang memiliki Y yang merupakan sequence dari 201 sampai 202 yang selisihnya antar number itu adalah 1. Jadi kalau kita klik Y, itu adalah 201, 202. Kalau misalnya nanti kita ubah misalnya Z sama dengan sequence, yang terdiri dari 200, 202, selisihnya 1, maka akan berbeda hasilnya, yaitu kita akan memiliki 200, 201, dan juga 202. Nah, yang kedua adalah misal kita pengen mengenerate suatu variabel yaitu Z yang terdiri dari replicate high 3 kali. Itu artinya adalah kita ingin mereplikasi high 3 kali. Jadi high 3 kali. Nah, kalau Z2 itu kita akan mereplicate high roll sebanyak 100 kali yang kemarin kita udah bahas ya, teman-teman. Ini juga bisa Z3 misalnya replicate 45 kali. Nah, kalau misalnya Z3 itu terdiri dari 40, 40, 40 sampai 5 kali. Nah, kalau misalnya sekarang, kemarin kita juga udah belajar ya teman-teman, misalnya kita memiliki variabel W, itu akan terdiri dari A, B, dan juga C. Jadi misalnya W sama dengan A, B, C. Nah, kalau misalnya kita W dalam kurung 1 itu artinya seperti yang aku udah kasih tahu teman-teman kemarin, itu artinya adalah kita pengen memanggil data yang pertama atau observasi yang pertama dari dataset kita yaitu W. Jadi A. Nah, kalau misalnya W-2 itu berarti semua dataset kita yang kita panggil kecuali dataset yang kedua, yaitu A dan juga C. Kalau W1 sampai 3, observasi sampai 3 itu artinya adalah kita ingin memanggil variabel A, B, C, ya kan? Karena observasi yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kalau misalnya sekarang kita tambahkan, jadi kita punya D, jadi ada A, B, C, D, misalnya E. Dan kita coba run. Kalau kita klik W1 sampai 3, maka dia akan tetap A, B, C. Kalau misalnya W1 sampai 4, berarti tetap A, B, C, D. Gitu. Nah, sekarang kemarin kita juga udah latihan ya teman-teman, caranya kita yang practice itu second observation apa dan sebagainya. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita meng-append ataupun memperpanjang baik secara row ataupun kolom dari suatu vektor. Misalnya sekarang kita ingin membuat suatu vektor yang terdiri dari angka 1, 2, 3, misalnya V. Nah, sekarang kita pengen append nih vektor yang pertama, jadi 1, 2, 3, 4. Berarti kan vektor yang pertama tuh V1, tadi kan ada 1, 2, 3. Berarti kalau kita append berarti jadi 1, 2, 3, 4. Karena kita tambahkan satu angka 4. Misalnya 4,5 ya, berarti kita jadi punya 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Kita harus run dari awal. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena basically kita udah awalnya membangun suatu vektor yaitu V yang terdiri dari angka 1, 2, dan juga 3. Nah, sekarang kita bikin lagi, kita replace value V itu
dengan angka yang tadi itu, V yang tadi biasanya ditambah dengan angka 4 dan juga 5. Artinya adalah kita akan memiliki 1, 2, 3 yang merupakan V awal, tambah angka 4 dan juga tambah 5. Nah, misalnya sekarang kita memiliki W yang terdiri dari angka 5, 6, 7, 8. Jadi kalau sekarang kita klik W, dia adalah 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita tambahkan 9 ya, teman-teman. Nah, jadi W itu adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ups, hilang. Oke. Nah, sekarang kita pengen meng-append atau meng-combine antara dua vektor itu. Bagaimana caranya? Jadi kita udah memiliki dua vektor, yaitu V dan juga W. Dan dua-duanya memiliki dimensi yang sama ya, yaitu row-nya adalah 1 dikali 5. Baik untuk V, baik untuk W. Nah, sekarang aku pengen mereplace value V yang terdiri dari gabungan atau appending dari V dan juga W. Berarti kita tinggal V sama dengan C, atau kita mempersatukan kolom antara V, W. Nah, kalau kita klik V, dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Atau mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita jadikan sampai 10. Kita run ulang semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 9, 10. Oh ya, tadi V kita salah. Kita harus run dari awal. Kalau W kita adalah 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan, berarti W adalah 6, 7, 8, 9, 10. Kalau V tadi, kita cek dulu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan combine. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang Anda benar. Jadi itu sangat simpel ya teman-teman caranya kita mengapain dua vektor. Karena kan in real world dataset itu nggak cuma 5 atau nggak cuma berdimensi 1 kali 5, 1 kali 10, tapi mungkin 200 kali 200. Nah, jadi ini adalah cara untuk kita mengapain dua dataset dengan dimensi yang sama. Nah, sekarang pertanyaan adalah kalau misalnya dia memiliki dimensi yang berbeda seperti apa, ya kan? Apakah bisa di merge dimensi yang berbeda? Oke, misalnya kita memiliki coba 1 yang terdiri dari angka 1 sampai 5. Nah, coba 2 itu kita memiliki dimensi 3 sampai 10 ya kan. Jadi kan ini beda. Yang satu adalah 1 kali 5, yang satunya adalah 1 kali 7. Kita pengen coba combine antara keduanya. Berarti coba 3 itu sama dengan C coba 1, coba 2. Karena dia sama-sama 1 kali 10, 1 kali dia sama-sama dimensinya 1 kali, dia masih bisa kita append ternyata, walaupun memiliki dimensi dari kolom yang berbeda. Cuma nanti jika kita memiliki dimensi yang berbeda, misalnya 2 dikali 3 sama 3 kali 3, itu nanti akan agak sulit dan akan ada banyak kosongnya, karena kita semacam mengkombinasikan dua data dengan dimensi yang berbeda matriksnya. Seperti itu, teman. Oke, sekarang kita akan ada question yang pertama untuk latihan hari ini. Coba sekarang buatlah matriks yang pertama itu terdiri dari angka 1 sampai 10. Teman-teman bisa namakan apa aja sih. Terus yang kedua itu 1 sampai 7, 7. Dan matriks yang ketiga itu terdiri dari 13 sampai 20. Nah, sekarang instruksi yang kedua, coba teman-teman append ketiga matriks tersebut. Dan ketiga, coba cari dimension, coba dari dimensi matriks itu, dari matriks yang tadi itu, coba teman-teman cari dimension dari matriks yang baru, yang terakhir. Matriks appended. Ini kasih nama appended. Oke, aku ngasih waktu 5 menit untuk teman-teman coba menjawab question yang pertama ini. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung di chat aja teman-teman, nanti kita akan bahas bareng-bareng jawabannya. Teman-teman aku tambah ya, jadi dimensi dari matriks appended-nya aku minta dibuat jadi matriks 4 kali 5. Coba nanti aku pengen teman-teman, ini berapa sih Kak? Observasi 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 5. Oh ya, jadi matriks 5 kali 5 ya. Jadi aku tambah soalnya 1. Tolong nanti hasil semuanya itu dibuat jadi matriks appended 5 kali 5. Oke teman-teman, apakah udah pada selesai? Kita langsung bahas aja ya jawabannya.
Jadi yang pertama kan aku minta teman-teman bikin matriks. Misalnya kalau punya aku kasih nama matriks 1, 2, 3. Nah, yang pertama terdiri dari angka 1 sampai 10, yang kedua terdiri dari angka 1 sampai 7, dan yang ketiga terdiri dari angka 13 sampai 20. Jadi aku masing-masing bikin 1 sampai 10, 1 sampai 7, dan juga 1 sampai 13 sampai 20 dan aku run. Nah, setelah itu berarti kan artinya R sudah menyimpan nama matriksnya dari matriks 1, 2, dan juga 3. Nah, lalu yang setelah itu aku berusaha untuk meng-append atau aku satukan antara matriks 1, 2, dan juga 3. Jadi aku kasih nama appended. Nah, appended ini isinya adalah gabungan dari matriks 1, matriks 2, dan juga matriks 3. Aku run. Setelah itu kalau misalnya aku run appended, teman-teman bisa lihat bahwa ini terdiri dari gabungan matriks 1, 2, dan juga 3 yang totalnya ada 25 observasi. Nah, setelah itu aku coba cari, coba sekarang yang ketiga adalah aku pengen membuat dimensi dari matriks appended itu menjadi 5x5. Jadi menjadi matriks 5x5 cukup simple, berarti aku ketik dim atau dimension, yaitu dimension appended yang terdiri dari 5,5. Dan setelah itu aku print dalam kurung appended. Nah, dimension, lalu aku print appended, maka dia akan jadi matriks 5x5, teman-teman. Jadi row-nya adalah 5 dan juga kolomnya adalah 5. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya. Sekarang aku masuk ke PowerPoint sebentar. Nah, jadi di PowerPoint ini ada satu materi yang penting. Jadi bagaimana caranya R handle factor of unequal length. Biasanya kalau yang tadi aku ajarkan itu kan R dia mengcombine ataupun mengappend vektor dengan length yang sama ataupun vektor dengan panjang yang sama. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini, R itu bagaimana caranya dia menghadapi variabel-variabel yang memiliki length yang berbeda. Nah, jadi recycling rule itu adalah cara dari R dia menghandle vektor dengan dimensi yang berbeda. Misalnya ini adalah 1 sampai 6, kan berarti angka 1 sampai 6. Nah, kalau 1 sampai 6 digabung dengan 1 sampai 3, kan artinya akan ada observasi yang bolong. Nah, observasi yang bolong itu dia akan merecycle observasi yang dari awal. Jadi misalnya kita ingin menghadapkan 1 sampai 6, matriks 1 sampai 6 dan juga 1 sampai 3, maka yang 1 sampai 3 ini dia akan merecycle terus matriksnya sampai dia menyerupai matriks 1.6. Jadi dia akan 1, 2, 3, 1, 2 itu artinya adalah effort ataupun usaha dari R untuk meng-fill in the gaps ataupun fill in the empty observation. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita pengen tambah 1 sampai 6 tambah 1 sampai 3, itu kita akan menambahkan hasil dari recycle R untuk data yang 1 sampai 3. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke factor. Nah, factor itu apa? Factor itu dia terlihat seperti vektor, tapi dia memiliki role yang berbeda. Jadi R memiliki track ataupun semacam data dari unique values in a factor, dan dalam setiap unique values, dia dinamakan sebagai level of associated factor. Nah, for example, misalnya teman-teman, kita memiliki factor yaitu cars. Ya, ntar aku akan share di R. Nah, misalnya kita akan memiliki faktor yang yaitu adalah namanya cars. Nah, cars ini terdiri dari 2 sampai 5. Jadi kalau kita klik cars, dia adalah angka 2, 3, 4, 5 karena kita pengen memanggil faktor yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, for example, misalnya sekarang kita pengen melihat faktor dari cars ini apa. Nah, maka kita tinggal klik as factor yaitu cars. Nah, sekarang kita klik level cars. Nah, kalau misalnya jadi S factor itu berlaku jika suatu variabel numerik ingin kita jadikan sebagai leveling. Jadi, teman-teman kan tahu kalau misalnya tipe data itu nggak cuma numerik. Ya. Misalnya numerik pun kadang ada maknanya. Misalnya kayak categorical variable ataupun grouping. Categorical variable misalnya kita pengen membagi data kita menjadi anak-anak dengan pendidikan SD, SMP, SMA. Misalnya SD adalah 1, SMP adalah 2, SMA 3. Nah, berarti kan angka 1, 2, 3, 4, 5 itu not merely defined as numeric. Jadi kayak angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah group as categorical variable. Artinya adalah ada makna sendiri dari angka 1 itu apa, angka 2 itu apa, 3 apa, 4 apa, dan juga 5 apa. Nah, jika kita memiliki suatu tipe data yang dia memiliki leveling atau grouping, maka kita bisa menggunakan S factor untuk mengubah data numerik kita menjadi faktor ataupun grouping
atau categorical variable. Jadi setiap arti atau setiap value itu dia memiliki unique value-nya masing-masing. Maka dari itu tadi kalau misalnya kita coba untuk level cars, maka level cars itu sendiri adalah dia memiliki level 2, 3, 4, 5. Jadi 2, 3, 4, 5 itu kita jadikan sebagai level, bukan sebagai numerik biasa. Ini berguna jika teman-teman berusaha untuk menggrouping variable berdasarkan dengan categorical variable mereka masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita compare factor. Jadi compare atau membandingkan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Nah, misalnya kita memiliki data yaitu LinkedIn namanya. Nah, LinkedIn ini misalnya ini adalah jumlah viewer LinkedIn dalam setiap jam dari suatu hari. Nah, LinkedIn itu misalnya memiliki jumlah views itu 16, 9, 13, 5, 2, 17, 14 dalam setiap harinya. Sedangkan Facebook itu memiliki 17, 7, 5, 16, 8, 13, 14. Nah, cara kita membandingkan adalah kita cukup dengan sekarang kita coba membuat views yang terdiri dari matriks gabungan antara LinkedIn dan juga Facebook. Sekarang kita pengen melihat teman-teman yang views-nya 13 itu berapa yang views-nya 13. Nah, di sini kita udah jadikan jadi dua matriks ya teman-teman. Jadi ini adalah gabungan dari LinkedIn dan juga Facebook. LinkedIn itu yang row pertama, Facebook yang row kedua, dan kita bandingkan mana yang datanya views-nya itu sama dengan 13. Nanti dia hasilnya adalah menjadi logical operator yaitu true false. True itu berarti kalau misalnya dia view-nya adalah 13, false berarti kalau view-nya itu tidak sama dengan 13. Nah, yang kedua adalah misalnya kita pengen melihat yang views-nya 0 berapa. Alhasil jawabannya adalah false semua karena dari data set kita yang kedua ini, LinkedIn dan Facebook tidak ada yang view-nya 0 sama sekali. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat yang views-nya 14, ya kita cukup dengan klik views dan juga 14. Maka jawabannya adalah ada 2 true dan sisanya adalah false, yaitu pada misalnya jam ke-7 di hari itu, LinkedIn dan Facebook sama-sama memiliki 14 views dalam satu hari itu. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah cara kita untuk mengcompare faktor. Jadi faktor jika di-compare itu hasilnya akan berupa logical statement ataupun logical operator. Seperti itu. Ya, coba sekarang kita untuk latihan singkat. Aku pengen teman-teman. Mau nanya Oh ya, silakan. sedikit. Untuk comparing factors berarti dimensinya harus sama antara faktor yang pertama dengan kedua, atau bisa dengan dimensi yang berbeda. Oke. Coba sekarang kita coba dengan dimensi yang berbeda ya. Misalnya aku punya row 1 dia terdiri dari C1 sampai 5. Sedangkan yang row 2 dia terdiri dari C2 sampai 4. Kita run, kita buat views 2 yang terdiri dari gabungan matriks antara row 1 dengan row 2, and row-nya kita buat 2, by row-nya kita buat true. Jadi sekarang kita klik views 2, dia walaupun dia berbeda, jadi kan tadi kan 1, 2, 3, 4 ya. 5, 2, 3, 4. Jadi dengan dimensi berbeda pun masih bisa dibuat matriks sih. Mas, jadi misalnya kita ubah ini jadi 10. Ini perbedaannya jauh ya. Apakah tetap bisa? Oh, nggak bisa. Jadi tidak bisa. Kalau misalnya dia memiliki dimensi yang berbeda, ternyata dia tidak bisa sama sekali untuk digabungkan dan di-append menjadi matriks ataupun vektor gabungan yang sama. Jadi emang harus memiliki dimensi yang sama atau berbentuk kelipatan. Jadi kayak misalnya 1 sampai 10 itu kan 10, 2 sampai 4 kan 2, 3, 4 kan 3. Berarti kan dia tidak bisa memiliki ataupun bukan merupakan kelipatan yang sama. Misalnya coba ini kita jadikan 1 sampai 8. 1 sampai 8 kan bersih 7. 2, 3, 4 itu kan 3, 1 sampai 9. Nah, kalau misalnya seperti ini bisa karena kan 1 sampai 9 itu kan isinya 9 angka, 2 sampai 4 kan 3. Berarti kan 3 adalah kelipatan dari 9. Pokoknya harus ada kelipatannya baru dia bisa menjadikan suatu matriks walaupun dia unequal. Karena kalau ada kelipatannya berarti masih kita bisa recycle matriksnya. Tapi kalau tidak ada kelipatan misalnya 3 dan juga 8 kan tidak ada kelipatannya, maka tidak akan bisa di-append dan tidak akan bisa kita gabungkan menjadi suatu matriks yang sama. Seperti itu. Apakah jelas? Makasih, Mbak.
Nah, coba dari yang question LinkedIn dan Facebook, aku pengen coba teman-teman cari yang views-nya itu sama dengan 11 berapa, lalu yang views-nya sama dengan 16 berapa, dan yang terakhir yang views-nya kurang sama dengan 15 itu ada berapa observasi dari LinkedIn dan juga Facebook. Oke, aku akan kasih waktu 5 menit untuk teman-teman coba jawab, dan nanti aku akan panggil 2 nama untuk membantu menjawab. Terima kasih. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai? Kalau gitu aku mau itu ya, tanya ke Ami. Ami, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Ami. Oke, bagaimana untuk Helena? Halo, Helena. Halo, Helena. Kok nggak ada yang menjawab ya, teman-teman? Oke, kalau Vivian ada nggak Vivian? Oh, Kak. Iya. Coba Vivian, aku mau tanya dong, yang sama dengan 11 sama 16 itu siapa ya? Berapa observasi? Dan sebutin dong tolong observasinya di mana aja. Yang untuk yang 11, observasinya false semua. Betul. Kalau yang 16? 16 ada yang true di 1,1, 2,4, sama 1,8, 2,8. Ya. 1,8. Oh ya, kalau misalnya yang views-nya lebih besar kurang dari 15? Itu true-nya di 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,7. Yang di row 1, terus yang di row 2, 2,2, 2,3, 2,5, 2,6, 2,7. Ya. Oke, benar. Oke, terima kasih Vivian. Iya. Benar ya dari kata Vivian, teman-teman. Jadi cukup dengan cara kita compare-nya adalah kita klik mana yang views. Oh ya, silahkan. Boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Kalau dikalimatin tuh gimana sih interpretasinya, Kak? Maaf, kalau dikali apa? Kalimatin kalimat biasa gitu. Interpretasi Kalimat. true false-nya kayak gimana? Oh, interpretasi true false-nya berarti misalnya tadi kan kita compare untuk viewer LinkedIn dan juga Facebook ya, teman-teman. Misalnya sekarang aku ambil yang kurang dari 15. Berarti untuk tadi kan kita udah jadikan observasinya itu tuh menjadi row 1, 2 dikalikan 2 kali 7 ya. Jadi dari situ kita bisa interpretasikan bahwa viewers LinkedIn dan juga Facebook itu yang kurang lebih dari 15, kurang dari sama dengan 15 itu ada pada misalnya LinkedIn untuk yang observasi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga ketujuh, dan untuk yang Facebook untuk observasi kedua, ketiga, kelima, dan juga keenam dan ketujuh, gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya ini cuma mau cek sih logical operation supaya teman-teman paham bagaimana cara ataupun struktur berpikir untuk sebelum kita masuk ke looping atau ke if else gitu. Nah, sekarang kita masuk ke if else ya teman-teman. Ini akan menjadi salah satu yang paling penting dalam looping. Nah, jadi misalnya sekarang aku ada plus dan juga ini and or, ya kan, and or. Jadi kita pengen lihat mana aja yang misalnya views-nya itu between 11 dan juga 14. Misalnya sekarang itu ya, kita akan generate Facebook yang terdiri dari 16, 9, dan sebagainya sampai 14. Nah, kita pengen lihat last. Jadi last itu adalah angka 14, karena kan last sama dengan tail dalam kurung Facebook 1. Jadi artinya adalah observasi Facebook yang satu terbelakang atau yang paling belakang itu adalah tail, yaitu 14. Nah, sekarang kita pengen lihat apakah last atau variabel yang tadi kita ciptakan yaitu 14 itu dia di bawah 5 atau di atas 10. Yang pertama cukup dengan last itu under 5 atau lebih dari 10. Jawabannya adalah true. Kenapa? Karena kan last adalah 14. 14 pasti lebih dari 10, dan karena ini operation-nya adalah atau, berarti jika memenuhi
only one qualification is okay gitu. Jadi akan tetap bisa dikatakan sebagai true. Kalau false berarti dia harus tidak benar untuk kelas kurang dari 5 dan juga tidak benar untuk kelas lebih dari 10. Nah, kalau yang kedua, apakah las itu lebih dari 15 dan las itu kurang dari sama dengan 20? Jawabannya adalah false karena 14 itu tidak lebih besar dari 15 dan juga 14 itu tidak lebih kecil sama dengan walaupun dia lebih kecil sama dengan 20, tapi kalau misalnya pakai and itu kan jika tidak memenuhi salah satu kriterianya dia akan dianggap sebagai false. Misalnya sekarang aku jadikan ya kelas itu lebih kecil dari 15, maka jawabannya pasti akan true, ya kan? Karena 14 itu kurang dari 15 dan dia kurang dari lebih besar dari 20 gitu. Jadi tahu ya teman-teman perbedaan antara and or. Intinya kalau teman-teman gambar diagram Venn itu and adalah yang di tengah-tengah. Jadi harus ada perpotongan antara diagram 1 dan juga diagram 2. Kalau or itu dia bisa jadi ada hanya di diagram 1 tapi tidak ada di diagram 2 atau ada di diagram 2 dan tidak ada di diagram 1 gitu. Jadi harus mengerti perbedaan antara and or. Nah, sekarang pertanyaannya adalah when is fuse, misalnya fuse-nya itu antara 11 dan juga 14. 11 eksklusif dan 14 inklusif artinya dia adalah 11 termasuk 11 tidak termasuk tapi 14 termasuk. Jadi kalau misalnya dia 14 dia masih termasuk dalam fuse, dianggap sebagai fuse. Nah, fuse lebih besar daripada 11 dan juga lebih kecil sama dengan 14. Itu berarti terdiri dari hasilnya adalah logical operation juga teman-teman, yaitu terdiri dari false, false, true, false, false, true. False, 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 true, true. Jadi hanya ada sekitar 4 observasi yang dia adalah di antara 11 dan juga 14. Jadi di antara 11 artinya 11 tidak termasuk karena eksklusif, tapi 14 termasuk karena 14 adalah inklusif. Gitu. Cukup jelas ya teman-teman logika berpikirnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai if dan juga if else statement. Nah, ini adalah yang paling penting untuk hari ini. Mungkin aku akan tunjukkan via PPT karena lebih jelas dari PPT. Nah, if statement. Nah, if statement itu dia akan bilang ke R intinya untuk melakukan suatu certain test for a certain case. Jadi in English atau dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa bilang if this is true, do that. Jadi jika statement itu adalah benar, maka lakukan yang kedua. Gitu. Jadi if dalam kurung this sama dengan that gitu. Ini adalah contohnya yang lebih jelas ya teman-teman. Jadi misalnya kita punya numerik yang numerik itu terdiri dari 4. Nah, if num is more than 5, maka tolong lakukan num sama dengan num plus 1. Tapi kan sekarang kita num lebih kecil daripada 5, less than 5 ya kan. Nah, num kan tadi 4. 4 kan lebih kecil daripada 5. Nah, karena num itu lebih kecil daripada 5, maka setelah dia semacam selesai lolos kriteria yang kurang dari 5 itu, maka kita akan mengikuti prosedur yang kedua, yaitu bahwa kita harus menambahkan angka 1 terhadap num yang awal. Berarti kalau kita klik num lagi, if else statement-nya dia akan menjadi 5. Jadi ngerti ya teman-teman logiknya. Karena num adalah 4 dan 4 itu adalah kurang dari 5, berarti dia lolos kriteria yang pertama dan dia akan kita tambahkan 1 terhadap variabel tersebut. Jadi num itu adalah 5. Nah, misalnya dalam kasus kedua, num itu num adalah 4. Ya kan? Nah, apabila num itu kurang dari 3, maka num sama dengan num plus 1. Kan di sini kondisinya 4 itu lebih besar daripada 3, teman-teman. Berarti dia tidak memenuhi kriteria yang pertama, karena dia tidak kurang dari 3. Nah, maka jika kita cek lagi logical statement-nya, maka kita akan langsung skip ke yang terakhir. Jadi kita tidak akan menambahkan 1 karena num-nya itu tidak kurang dari 3. Jadi kita langsung ke skip yang terakhir. Jadi num-nya nanti kalau kita cari lagi, dia tetap 4 karena dia false di sini. Karena dia false, jadi dia tidak mengikuti kriteria yang kedua, tapi dia langsung ke N. Langsung ke N, dan juga langsung masuk ke value 4. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Pertanyaan, Iya, silakan. kait dengan tanda kurung itu memang harus seperti ya jaraknya. Apa, maaf? Putus-putus? Yang tanda kurung tadi, Mbak, kan tadi ada tanda kurung itu penulisannya apakah memang berjarak seperti ini atau nggak bisa dideketin gitu? Emang harus berjarak seperti ini. Karena memang itu sudah default-nya dari R untuk if else statement harus emang tanda kurung bacanya di bawah seperti itu. Oke, untuk menguji pemahaman teman-teman, aku minta coba teman-teman
kerjakan ini tanpa R, coba dilatih logika berpikirnya, dan setelah itu kasih tahu ke saya jawabannya apa ya. Saya akan kasih waktu 3 menit. Oke teman-teman, apakah ada yang menemukan jawabannya apa? 12. Ada yang mau sharing jawabannya? 12. Betul sekali, 12. Jadi kan X sama dengan 1 ya. 1 kan lebih kecil daripada 10. Nah, karena 1 lebih kecil daripada 10, berarti kita masuk ke komen yang kedua ini harus kita lakukan ya. Berarti 1 dikali 2 tambah 10, berarti 2 tambah 10 adalah 12. Nah, 12 kan tidak sama dengan 8. Ya kan? 12 tidak sama dengan 8. Karena 12 tidak sama dengan 8, berarti kita langsung masuk ke N. Jadi kita langsung masuk ke N. Jadi X adalah sama dengan 12. Kecuali hasil dari ini nanti 8, nah kalau di hasilnya 8, berarti kita run lagi yang ini, berarti kita run yang ini. Berarti X sama dengan 3, kalau misalnya dia hasilnya 8, tapi kan kenyataannya dia tidak sama dengan 8, maka dari itu kita harus langsung mengkonklude masuk ke N bahwa X sama dengan 12. Nah, sekarang if else juga mirip teman-teman, cuma dia lebih complicated. Jadi if else itu ada beberapa conditionnya, nggak cuma satu. Kalau tadi kan if dia kondisinya 1, 1, 1. Nah kalau if else tuh jika ini memenuhi ini, maka. Jadi jika maka. Kalau misalnya if itu hanya jika. Oke, nah misalnya nih ya, if this is true, berarti do plan A. Kalau misalnya tidak true, berarti do plan B. Jadi ada 2 opsi, 2 cabang dari logika berpikir. Jika ini benar, maka. Jika ini salah, maka. Nah misalnya ini ya teman-teman, B sama dengan 5. Nah jika B itu kurang dari 5, maka lakukan yang ini. Else berarti jika tidak, dia lakukan yang B-1. Nah, kalau misalnya B sama dengan 5, kan berarti dia tidak mungkin lebih kecil dari 5 ya. Kak, layarnya masih di 1. Udah ya sekarang ya. Nah, misalnya B sama dengan 5. Nah, if B itu lebih kecil dari 5, maka B-2. Else berarti jika tidak, maka B-1. Nah, 5 otomatis tidak mungkin lebih kecil dari 5 kan. Nah, maka dia B-1, yaitu masuk ke yang else ya kan, masuk ke yang akar kedua, yaitu dia B-1, maka B adalah 4. Nah, kalau misalnya sekarang B adalah 5, dan if adalah B lebih kecil daripada 6. Kalau kondisinya B lebih kecil dari 6, which is benar, maka dia akan masuk ke yang ini, B-2. Ya kan, B-2, berarti B-2. Berarti nanti jika kita panggil, dia akan masuk ke B-2, berarti kan 5-2 sama dengan 3. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ini adalah if else. Jadi kalau if tadi hanya jika iya maka, kalau misalnya if else itu jika iya maka, jika tidak maka. Itu adalah perbedaan antara if dan juga if else. Nah sekarang ini nanti coba yang terakhir ya teman-teman. Tapi udah jawabannya. Tapi mungkin nanti kalau teman-teman mau coba sendiri juga nggak apa-apa. Jadi ini kalau misalnya numeriknya adalah 4, misalnya numeriknya 4 ya sekarang. Nah, yang pertama, if num kurang dari 0, kan berarti ini udah kita skip aja ya, karena dia kan lebih besar daripada 0. Berarti kita masukkan ke else if, berarti print the number is positive. Nah, berarti hasilnya adalah the number is positive ya kan, karena dia lebih besar daripada 0. Gitu. Jadi numbernya adalah positif. Jadi sebenarnya ini kayak just to make sure bahwa logika berpikir kita itu sama dengan logika R berpikir. Gitu teman-teman. Ya, jadi itu aja untuk yang if else. Jadi mungkin that's all for today. Jangan lupa ya teman-teman, post tutorial assignment-nya dikumpulkan. Nanti udah ada soal-soal yang aku kasih, nggak lebih ringkas daripada yang soal yang kemarin. Cukup straightforward, dan jangan lupa nanti di-upload di Google Drive, diberikan nama sesuai dengan format yang aku minta di tutorial pertama kemarin. Jangan sampai salah uploadnya teman-teman, dan jangan lupa diupload supaya nanti bisa dapat sertifikat, karena sertifikat harus datang dan mengumpulkan PR untuk minggu pertama sampai ke minggu keempat pelatihan. Oke, that is all from me. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Oh ya, deadline tugasnya aku kasih waktu 2 hari, jadi deadline-nya Jumat. Ya, Jumat malam deadline-nya. Aku akan cek Jumat malam, jadi Jumat sore mungkin Jumat jam 4 ya. Jumat jam 4 aku minta teman-teman semua untuk mengumpulkan tugasnya di Google Drive dengan format nama dan sebagainya yang aku minta. Nanti aku akan cek dan aku akan
langsung inform ke lab IE untuk hasil dari tugas teman-teman masing-masing. Oke, that is all for today, teman-teman. See you in the next meeting, yaitu minggu depan. Have a great week for the rest of the week. Semoga tetap sehat, semangat terus, dan ya, have fun and have a great week. Stay safe and healthy. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga tim Lab IE.